Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 Masehi yang membuat pengaruh dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Pengaruh itu akibat integrasi antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida yang melahirkan sebuah kebudayaan dalam agama Hindu. Bangsa Arya juga menulis kitab sebagai pedoman keyakinan dan kepercayaan dari agama Hindu seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Adapun dalam Hindu, kepercayaan bersifat politisme atau memuja banyak dewa seperti Dewa Wisnu, Siwa, dan masih banyak lainnya. Selain itu, para pemeluk agama Hindu mempunyai kepercayaan dalam hal bersuci, di mana mereka menganggap air sungai Gangga dapat membersihkan segala dosa. Seiring berjalannya waktu, agama Hindu mengalami banyak perkembangan yang cukup pesat di Hindia. Asal mula agama Hindu di dunia dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 sebelum Masehi. Masuknya agama Hindu di India, bangsa Arya ke India membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida dan selanjutnya integrasi ini melahirkan agama Hindu. Bangsa Arya dimulai kitab-kitab suci. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Peradaban dalam kehidupan bangsa Hindu jelas terdapat juga dalam kitab Brahmana atau dalam kitab Upanishad. Ketiga kitab inilah yang menjadi dasar pemikiran dan dasar kehidupan orang-orang Hindu. Asal-usul agama Hindu ditindaklanjuti dengan adanya perubahan corak kehidupan di India. Corak kehidupan di Hindu tersebut dibedakan menjadi 4 kasta, diantaranya kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan arus balik. Kepercayaan bangsa Hindu bersifat politisme, memuja banyak dewa. Di dalam pemujaan tersebut, dewa itu sering dibuat patung-patung yang disesuaikan dengan peranan dewa tersebut di dalam kehidupan manusia. Dari dewa yang disembahnya seperti misalnya Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai pelindung, dan Dewa Siwa sebagai pelebur atau pembinasa. Ketiga dewa itu diberi nama sebagai Trimurti. Trimurti sendiri memiliki arti yaitu Maha Kuasa, sedangkan dewa-dewa lainnya yang dipuja seperti Dewi Saraswati sebagai Dewi Kesenian atau ilmu pengetahuan, Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan, dan lain sebagainya. Umat Hindu beranggapan bahwa tempat suci adalah tempat bersemayangnya para dewa, sehingga umat Hindu terbiasa mengadakan ziarah ke tempat-tempat suci untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi umat di dunia. Umat Hindu berziarah ke tempat-tempat suci seperti kota Benares, sebuah kota yang dianggap sebagai kota tempat bersemayangnya para pelebur atau Dewa Siwa. Di samping itu, Sungai Gangga juga dianggap suci dan keramat oleh umat Hindu. Menurut kepercayaan mereka, air dari Sungai Gangga akan dapat menyucikan segala dosa seberapapun besarnya. Begitu pula tulang dan abu orang mati yang sudah dibakar dan dibuang ke Sungai Gangga agar orang yang meninggal masuk ke dalam surga. Teori masuknya agama Hindu di Nusantara. 1. Teori Waisya. Teori Waisya menjelaskan peranan para pedagang dalam menyebarkan kebudayaan India di Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ini kemudian diikuti dengan proses perkawinan antara perdagangan India dan wanita-wanita Indonesia sehingga menyebarnya agama Hindu-Buddha. Kedua, teori Ksatria. Teori ini mengatakan bangsa Indonesia pernah dikolonisasi atau dijajah oleh bangsa India. Golongan yang melawannya adalah golongan Ksatria. Melalui proses tersebut, pengaruh Hindu masuk ke Indonesia. 3. Teori Brahmana. Teori ini ditemukan oleh Van Leur sebagai reaksi terhadap kedua teori tersebut. Menurutnya, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ditaklukkan oleh bangsa India. Menurutnya, penyebaran pengaruh Hindu-Buddha dilakukan dari golongan Brahmana yang datang atas undangan bangsa Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Peninggalan sejarah bercorak Hindu seperti candi, prasasti, hingga karya sastra banyak ditemukan di Indonesia. Sebut saja Candi Prambanan di Yogyakarta dan berbagai candi lain yang tersebar di dalam negeri. Hal ini tak lepas dari sejarah panjang penyebaran agama Hindu di Nusantara pada masa lampau. Bahkan, sampai membentuk kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Berikut peninggalan sejarah bercorak Hindu di Indonesia. Yang pertama, ada Candi Prambanan. Candi Prambanan yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Yang kedua ada Candi Dieng. Candi yang dibangun pada 700 Masehi terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang ketiga ada Candi Gedong Songo.
Bangunan yang masuk dalam daftar cagar budaya Indonesia ini terletak di Kecamatan Bandung, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yang keempat ada Prasasti Kutai. Prasasti Kutai atau dikenal juga dengan Prasasti Mulawarma merupakan peninggalan sejarah dan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Prasasti ini ditemukan di dekat hulu sungai Mahakam yang juga merupakan wilayah kerajaan. Yang kelima ada Prasasti Ciariten. Satu lagi prasasti populer yang merupakan peninggalan sejarah bercorak Hindu di Indonesia, yaitu Prasasti Siauruteun. Yang keenam ada Kitab Bharatayuddha. Seni sastra ini merupakan karya Empu Sedah dan Empu Panuluh. Kitab Bharatayuddha merupakan karya sastra di era pemerintahan Kerajaan Kediri. Yang ketujuh, Kitab Hariwangsa. Karya sastra ini mengisahkan soal Prabu Kresna, titisan Batara Wisnu yang ingin menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kudina yang merupakan titisan Dewi Sri. Dari sejumlah pulau yang baru ditaklukkan Belanda pada awal abad ke-20, Bal adalah suatunya Belanda mulai menyerang Bali pada 1846 dan menaklukkannya pada 1908. Bali dianggap satu-satunya penerus yang hidup di kala peradaban Hindu memudar di Jawa selepas masuknya Islam. Hindu dari sejumlah pulau yang baru ditaklukkan Belanda pada awal abad ke-20. Bali adalah salah satu. Belanda mulai menyerang Bali pada 1846 dan menaklukkannya pada 1908. Bali dianggap satu-satunya penerus yang hidup kala peradaban Hindu memudar di Jawa selepas masuknya Islam. Hindu dibawa masuk Bali pada abad ke-14 oleh orang-orang Majapahit. Para orientalis ini senang sebab orang-orang Bali telah melestarikan teks dan ritual Hindu, tapi mereka tidak satu suara dalam memandang sejauh mana kesesuaian praktik keagamaan di Bali dengan India. Intinya, perjalanan dari perjuangan umat Hindu Bali menuntut Hindu sebagai agama, bukan sebagai suatu aliran kepercayaan. Sejarah Tanah Lot. Menurut masyarakat Bali, Pura Tanah Lot dibangun oleh seseorang Brahmana bernama Dahyang Nirata yang tadinya mengembara dari Pulau Jawa. Karena diusir, Dahyang Nirata sempat mengeluarkan kesaktiannya untuk memindahkan batu besar dan terbentuklah Pura Tanah Lot sampai saat ini. Pura Tanah Lot memiliki makna, yaitu kata tanah. Lot mempunyai makna dari kata tanah yang diartikan sebagai batu karang yang menyerupai gili atau pulau kecil. Sedangkan kata lot atau lod mempunyai arti laut, sehingga nama Tanah Lot diartikan sebagai pulau kecil yang terapung di tengah lautan. Tanah Lot terkenal dengan pemandangannya yang indah. Sekian dari sejarah Tanah Lot.